Sebelumnya mau perkenalkan dulu, saya admin Jehan nih Kak yang bakalan nemenin Kakak nih untuk sharing-sharing tentang jurusan atau prodi ilmu aktuaria di UI gitu nih Kak. Sebelumnya boleh nih Kak, Kakak mau opening Oke, statement atau perkenalan dulu sama teman-teman yang udah gabung sama kita di sini Kak. halo teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Rery Nandar Munazat. Aku sekarang sedang kuliah nih di jurusan Ilmu Aktuaria UI semester kelima. Mungkin selama 30 menit ke depan ya kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke tuh teman-teman. Nah, saya panggilnya Kak Reri aja ya Kak ya. Ya, boleh Kak. Oke nih Kak, ini nih Kak, pertanyaan pertama nih Kak, bisa nggak sih Kak ceritain secara garis besar gitu ya Kak ya, jurusan atau prodi ilmu aktuaria di UI nih Kak, gimana nih Kak? Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama apa itu ilmu aktuaria. Jadi di sini aku jelasin dulu. Jadi ilmu aktuaria ini dia adalah sebuah cabang ilmu ya. Dia menerapkan prinsip-prinsip statistika sama ekonomi untuk memprediksi atau memodelkan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian risiko ini akan diminimalisir gitu ya dengan ilmu aktuari ini. Nah, pertanyaan yang sering muncul sama teman-teman semuanya ini adalah, Kak, ilmu aktuari ini tuh dia cabang dari sosum atau saintek sih? Kan dia diterapkan di dunia industri ya. Nah, sebenarnya jawabannya adalah adalah cabang dari ilmu saintek ya, karena ilmu aktuari ini dia basicnya adalah matematika. Jadi dia adalah turunan dari matematika yang diterapkan di dunia industri. Di mana industrinya? Ya, pada umumnya adalah industri asuransi dan juga banyak juga industri lainnya. Gitu. Tapi umumnya industri asuransi gitu. Oke, oke nih Kak, bisa diceritain nggak sih Kak, kalau ilmu aktuaria ini di UI masuknya fakultas apa, lalu ada berapa prodi misalnya nih Kak? Kalau di UI sendiri dia masuknya ke FMIPA ya. Mungkin kalau maksud kakak tadi berapa prodi di seluruh Indonesia kali ya. Yang saya tahu sekitar ada 10 kali ya, 10 prodi. Oh, Baik di PTN maupun di PTS gitu. oke nih Kak, untuk pembelajarannya sendiri nih Kak, bisa nggak sih Kak diceritain lebih lebih jelas nih Kak, gimana sih, apa aja sih yang dipelajarin biasanya gitu, atau misalnya praktikumnya itu seperti apa nih gitu nih Kak? Oke, jadi sebenarnya pembelajarannya itu ada memang namanya matematika, jadi kebanyakan di kelas ya. Cuman meskipun namanya matematika, tapi dia tetap punya praktikum. Cuman praktikumnya bukan berupa praktikum di laboratorium yang seperti orang-orang kimia gitu ya. Tapi praktikumnya itu adalah berupa programming ya dengan di laboratorium komputer gitu. Terus kalau mata kuliah yang khusus atau yang khas di ilmu aktuari ini ada yang namanya mata kuliah kontingensi jiwa. Jadi di sini kontingensi jiwa itu kita memprediksi nih ada sekelompok orang dengan tingkat kematian sekian. Kita prediksi kira-kira bagaimana kalau dia ikut asuransi, bagaimana pola klaimnya kayak gimana. Jadi nanti kita dari hasil analisis itu kita bakal menentukan premi yang akan diterapkan ke orang ini seperti apa. Nah, mungkin buat teman-teman yang orang tuanya punya asuransi, nah preminya itu ya atau iuran bulanan yang sering dibayarkan oleh orang tua teman-teman itu dihitungnya oleh ilmu aktuaria atau aktuaris ya, orang yang jago di bidang aktuaria itu. Terus ada juga nih yang namanya mata kuliah magang ya. Uh, Memang khasnya itu adalah di ilmu aktuaria ada mata kuliah magang. Jadi sebelum ada uh, apa kampus Merdeka, jadi ilmu aktuaria ini sudah menerapkan yang namanya blended learning ya, dengan kalau ada teman-teman magang di luar nih misalnya. Nah, program magang itu bisa disetarakan SKS-nya gitu. Dan juga satu lagi yang ciri khasnya itu adalah kalau di ilmu aktuaria UI, jadi ada beberapa mata kuliah yang langsung diajarin sama aktuaris gitu. Jadi nggak cuma dosen matematika doang, tapi ada juga yang mata kuliah yang langsung prodi ini minta bantuan sama aktuaris untuk mengajarkannya. Jadi langsung dari ahlinya gitu, sebagai praktisi gitu Kak. Oke, wah menarik sekali nih. Nah ini untuk ini nih Kak, lingkungan belajarnya atau kebiasaan belajar anak-anaknya nih Kak. Kan kita kita sering dengarnya gitu ya, kayak wah anak matematika pintar-pintar semua nih, ambis-ambis semua nih. Ini gimana nih, Kak kalau di ilmu aktuaria UI nih Kak?
Kalau di ilmu aktuariawi mungkin nggak seperti itu ya, karena ya memang sebagaimana di kampus-kampus lainnya ada juga yang namanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tapi yang khusus ya, yang khas di ilmu aktuaria UI sendiri, eh, kegiatan-kegiatan banyak kegiatan kemahasiswaan yang sudah diarahkan itu untuk menuju ke dunia kerja ya. Misal ada seminar-seminar bersama para aktuaris, terus ada juga mentoring-mentoring gitu ya, dan lain sebagainya. Terus juga ada juga bentuk kegiatan mahasiswa lainnya yang memang di luar hal itu ya, di luar apa, membahas seputar ke dunia pasca kampus, dan banyak juga kok peminatnya, jadi nggak terlalu baca-baca buku mulu atau nggak terlalu belajar mulu, nggak kok. Jadi memang yang namanya aktuaris itu kan perlu dituntut juga untuk bisa selain memahami apa yang ada di kuliah, tapi juga bisa manajemen ya di dalam organisasi kayak gitu. Jadi sangat didukung lah untuk bisa menuju ke lingkungan pasca kampus gitu. Oke, oke. Ini juga ada pertanyaan Kak, menyangkut tentang tadi kan sudah disinggung tentang magang gitu ya, kayak katanya ada yang bertanya ada rencana magang di mana Kak katanya. Terus magangnya itu difasilitasi kampus atau nyari sendiri nih Kak? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya untuk rencana magang masih belum ada gambarannya nih, karena saya juga belum tanya-tanya sama alumni sebelumnya. Tapi kalau saya sih pengen magang di kayak perusahaan kayak Prudential atau Allianz gitu ya, perusahaan asuransi seperti itu. Nah, kalau untuk pola magangnya seperti apa, itu sebenarnya kita bisa mencari sendiri, bisa mau magang di perusahaan mana. Tapi di sisi lain pun sebenarnya dari program studi itu juga menyediakan channel-channel tersendiri ya untuk bisa apply gitu magang. Jadi banyak sih pilihannya. Dari prodi itu membantu gitu. Oke tuh teman-teman, jadi tadi yang bertanya kesempatannya terbuka lebar gitu ya, ada yang difasilitasi dari kampus, ada juga yang memang perusahaannya membuka sendiri dan kita mencari sendiri gitu ya Kak ya. Nah ini nih Kak, untuk konsentrasi atau kelompok peminatan gitu ya Kak di ilmu aktuaria UI ini ada nggak sih Kak, biasanya kalau ada di semester berapa nih Kak? Oke, jadi untuk peminatan atau konsentrasi itu ada ya sebenarnya. Jadi ada 3 nih yang saya tahu ya. Jadi ada asuransi umum, ada asuransi jiwa, sama dana pensiun. Kok asuransian ya? Memang ya, karena ilmu aktuaria ini tuh dia pada intinya memang diterapkan di dunia asuransi, tapi nggak menutup kemungkinan untuk diterapkan di industri yang lainnya, seperti investasi atau yang lain semacamnya. Gitu. Kita bisa mulai mengambil konsentrasi sebenarnya dari semester 5 ya, kalau misalnya SKS-nya memenuhi. Tapi pada umumnya sih diambilnya itu di semester 6 ya, karena kalau semester 5 sih rata-rata masih belum menuju ke sana. Ada sih beberapa, cuman orang-orang yang sudah ngambil SKS banyak sebelumnya gitu ya, jadi bisa langsung ambil di semester 5 gitu. Tapi umumnya saya di semester 6 gitu. Oke, kalau kakak sendiri apa nih Kak? Mau ngambil apa? Kalau saya sendiri sekarang sudah mulai mengambil program dari ini ya, program dana pensiun ya. Ya sekarang sudah mulai ngambil mata kuliahnya, dan cukup susah sebenarnya ternyata, tapi ya aku dijalanin aja gitu. Bisa ceritain nggak sih Kak nih di konsentrasi tadi dana pensiun apa aja sih Kak yang bikin susahnya gitu, atau yang berkesannya gitu nih Kak? Yang berkesan ya. Jadi dengan belajar teori dana pensiun ini sebenarnya, jadi aku banyak tahu ya bahwasanya ternyata kalau kalau ada pegawai yang pensiun itu, kalau perusahaan udah ngasih benefit-benefit atau merencanakan benefit-benefit pensiunnya itu, dia nggak sembarangan ya. Misalnya, ini kalau kamu pensiun, saya kasih bulanan sekian misalnya. Nah, si angkanya itu dia nggak sembarangan dikasih gitu. Jadi ada berbagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dulu nih, kayak dari pengalaman sebelumnya, dari orang yang pensiun kira-kira ada berapa orang yang meninggal gitu, terus rata-rata berapa tahun dia bertahan hidup gitu kan. Nah, dari angka-angka itu diprediksi nih sebaiknya orang pegawai ini dikasih berapa gitu untuk biaya hidup bulanan selama pensiunnya, kayak gitu sih.
pada umumnya pada intinya seperti itu. Jadi banyak tahu aja sih. Oke, menarik sekali nih Kak. Ini nih Kak, eh boleh sharing nggak sih Kak suka dukanya atau susah senengnya gitu Kak? Ambil jurusan ilmu aktuaria di UI nih Kak selama hampir 4 tahun ini gimana nih Kak? Susah senang ya. Jadi kalau dibilang susah senang nggak banyak sih. Jadi uh, kan kalau dari akademik ya, kalau dari akademik sih dia nih program studi yang multidisiplin ya. Jadi harus bisa beradaptasi lah dengan berbagai bidang yang harus kita kuasai yang ditentukan oleh departemen gitu. Terus juga kalau misalnya dari sisi yang lain, misalnya dari kehidupan sehari-hari, ya aku kan orang ngerantau ya kayak. Jadi ya pada umumnya lah, pada seperti mahasiswa rantau pada umumnya uh, perlu ngatur apa pintar-pintar ngatur biaya hidup dan lain semacamnya. Tapi berhubung sekarang kan PJJ ya, jadi uh, bisa dibilang lebih ringan lah sekarang untuk kendala yang seperti itu. Gitu sih Kak. Oke nih Kak, kita langsung berlanjut aja ke pertanyaan kenapa nih? Alasan Kakak sendiri nih Kak, kenapa pilih ilmu aktuaria dan kenapa pilihnya di UI nih Kak? Kalau aku sendiri kenapa milih ilmu aktuaria karena dari passion ya. Setiap keputusan itu harus berawal dari passion sih. Jadi sejak dulu SMA aku memang sudah suka sama matematika dan dulu sering ikut lomba matematika terapan juga gitu ya. Dan ya pada akhirnya ketika aku mau kuliah, aku nyari-nyari nih kira-kira bidang apa, prodi apa ya yang dia tuh belajar matematika tapi nggak pure matematika banget. Jadi dia diterapin gitu matematikanya. Jadi nggak terlalu abstrak lah di kepala, nggak ada bayangannya gitu kan. Dan ternyata setelah cari info, ilmu aktuaria juga ternyata cocok lah buat apa yang aku cari gitu. Terus kenapa Universitas Indonesia? Itu karena satu, pilihanku terbatas. Yang buka program studi aktuaria itu untuk PTN ya khususnya hanya 2 atau 3 ya waktu itu. Ya 3 lah paling banyak. Nah terus lebih khususnya lagi, UI ini kan dia dekat sama industri ya, yang Jakarta Metropolitan gitu. Jadi kalau kita mau magang, mau apapun itu yang perlu akses ke daerah ibu kota, itu lebih dekat gitu, lebih terakses lah, aksesnya mudah. Terus yang ketiga, ilmu aktuaria UI ini dia udah respon ya sama industri 4.0. Jadi di dalam struktur kurikulumnya itu udah dimasukkan juga mata kuliah yang mendukung revolusi industri 4.0 ini kayak ilmu data, machine learning. Nah itu tuh nanti digabung sama ilmu-ilmu basic dari aktuaria lainnya untuk bisa diterapkan biar lebih cocok lagi sama kebutuhan industri ke depannya gitu. Itu sih. Oke, jadi alasannya memang sudah direncanakan gitu ya, kayak sudah tertata dari awal. Betul. Nah, untuk jalur masuknya sendiri nih, Kakak dulu keterima lewat jalur masuk yang mana nih, Kak? Oke, jadi dulu kan aku masuk tahun 2018 ya, di mana program studi ini baru buka jalur masuk nih pertama kali. Nah, di waktu itu ada 2 jalur, ada SNMPTN sama SBMPTN. Nah, aku masuk jalur SBMPTN waktu itu. Tapi sekarang nih UI sudah buka jalur SIMAK ya untuk reguler, karena kalau pada waktu tahun 2018 dan sebelumnya itu jalur SIMAK itu untuk program yang paralel gitu ya, yang mana kalau aktuaria ini masih termasuk ke yang program reguler bukan paralel gitu. Jadi sekarang ada 3 nih jalur masuknya, lebih terbuka lebar peluangnya. Oke nih Kak, untuk info jalur masuk nih Kak, apakah ada akun Instagram dari ilmu aktuarianya atau misalnya websitenya yang bisa dikunjungi sama teman-temannya nih Kak, boleh di-sharing Kak? Oke, kalau untuk akun Instagram itu nggak khusus buat prodi ilmu aktuaria ya, tapi ada Instagram SIMAK UI. Aku lupa cara ejaannya kayak gimana, tapi ya intinya SIMAK UI itu ya tulisannya. Nama akunnya itu SIMAK UI. Terus kalau untuk ilmu aktuaria kita udah punya channel YouTube official. Silakan dicari aja ilmu aktuaria UI di YouTube. Diklik aja, nanti di sana udah ada video profilnya. Kalian bisa dapat lebih lanjut informasinya tentang ilmu aktuaria UI di video tersebut gitu.
Oke tuh teman-teman, bisa nanti teman-teman yang tertarik untuk ambil ilmu aktuaria, cari dulu nih, cari sebanyak-banyaknya informasi nih, bisa dari tadi kakaknya bilang lewat simak UI-nya atau bahkan ke YouTube gitu ya, kayak cari Betul, lewat betul. konten gitu. Nah untuk ini nih Kak, banyak juga yang bertanya tentang prospek kerja nih Kak. Boleh nggak sih Kak diceritain nih, kalau misalnya prospek kerja di asuransinya seperti apa, atau misalnya prospek kerja di luar perusahaan asuransi nih Kak, gimana Kak? Oke. Kalau emang untuk ya untuk semua program studi kalau bicara soal prospek kerja emang sangat sangat menggiurkan lah ya. Gini. Tapi untuk ilmu aktuaria itu memang untuk kebutuhannya di industri sangat-sangat diperlukan ya, sangat-sangat dicari karena toh dibuka pada tahun 2018 pun ilmu aktuaria UI ini merespon sama kebutuhan industri. Tuh. Jadi pada waktu itu industri, ayo dong apa universitas-universitas buka nih program studi karena kita butuh banget yang namanya aktuaris gitu. Nah, kalau dari kebutuhan aktuaris ini dijamin sama undang-undang teman-teman. Jadi undang-undang berapa ya? Undang-undang 40 tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi di undang-undang itu disebutkan bahwa setiap perusahaan asuransi itu diwajibkan untuk memiliki aktuaris dalam jumlah yang cukup. Ya. Dalam jumlah yang cukup itu artinya minimal satu dong. Dan namanya jumlah yang cukup, setiap perusahaan nggak harus satu atau nggak cuma satu biasanya yang butuhnya. Nah, faktanya sekarang itu untuk jumlah perusahaan asuransi di Indonesia itu ada sekitar 390-an perusahaan. 390, ya sebut aja 400 lah ya, 400 perusahaan. Tapi sekarang jumlah aktuaris yang ada di Indonesia itu baru sekitar 340 orang aja per Maret 2020 kemarin. Jadi ada gap sekitar 50 orang nih untuk asuransi sendiri. Kalau asumsinya setiap perusahaan butuh satu orang aktuaris. Tapi kan pada kenyataannya nggak cuma satu gitu kan. Nah, ditambah lagi sebagian besar dari jumlah aktuaris ini mereka udah sepuh nih. Mereka perlu orang-orang yang bisa menggantikan posisi mereka nanti ketika mereka sudah pensiun gitu. Nah, bahkan nggak cuma itu, aktuaris pun dibutuhkan di dunia selain asuransi tentunya bisa di perbankan, pasar modal, terus manajer investasi dan lain semacamnya gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan biasa pun yang bergerak di bidang apapun itu mereka bisa membutuhkan aktuaris juga gitu. Nah jadi dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut, ada seorang narasumber waktu itu di sebuah seminar pernah berkata bahwa diperkirakan Indonesia sebenarnya butuh 10.000 orang aktuaris gitu untuk kedepannya, di mana sekarang cuman baru ada 340-an aja gitu. Dan ini diperkuat lagi sama statement dari Ibu Dumaria ya, dia kepala program studi ilmu aktuaria di ITB. Dia berkata bahwa seorang aktuaris itu selama 10 tahun ke depan dia nggak akan kehilangan pekerjaan gitu, dia nggak akan nganggur. Jadi jangan khawatir teman-teman, selama kita punya kemauan untuk bisa terus belajar, terus mengupgrade diri, maka dengan program studi ilmu aktuaria ini teman-teman bisa bisa terjamin lah untuk pekerjaan ini yang akan datang gitu. Itu sih Kak. Itu teman-teman tadi sudah dijelaskan gitu ya bagaimana peluang pekerjaannya dan seberapa Indonesia butuh seorang aktuaris gitu ya. Nah untuk ini nih Kak, rencana kakak nih, rencana jangka pendek dan jangka panjang nih. Boleh nih jangka pendek sekarang apa dan jangka panjang setelah lulus nih Kak? Boleh di-sharing Kak? Oke, kalau jangka pendek sebenarnya saat ini aku sedang ikutan beberapa kegiatan sih sebenarnya. Salah satu yang paling diperhatikan itu adalah program conference ya di Turki gitu. Jadi sekarang aku sedang mempersiapkan, mohon doanya juga nih dari teman-teman biar dilancarkan ya teman-teman ya. Terus kalau jangka panjang perlu ini sih, aku lagi nyiapin juga buat magang di semester depan ya, paling lambat di libur semester depan lah gitu kan. Jadi skill-skill yang diperlukan juga lagi diasah nih, kayak pemrograman, terus penyusunan laporan misalnya gitu, itulah pokoknya lagi dipertajam gitu untuk kebutuhan tersebut. Dan kalau yang lebih panjangnya lagi tentunya aku pengen bisa setelah lulus bisa langsung kerja sih, terutama di industri asuransi syariah ya, asuransi jiwa syariah, karena kebutuhan di sektor itu pun nggak kalah dibutuhkan si aktuaris itu, kayak gitu sih Kak. Mohon doanya ya dari teman-teman ya.
Amin, semoga dilancarkan, kayak semoga juga terwujud nih semua harapannya gitu ya, dan juga bisa Amin. lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat juga. Nah, ini nih Kak, untuk selanjutnya, apakah ada tips and trick nih Kak buat eh, maba-maba yang udah masuk nih ke jurusan ke prodi ilmu aktuaria UI, gimana supaya mereka tetap balance nih antara akademik, organisasi atau bahkan kegiatan lain yang mendukung di luar kampus gitu. Boleh nih Kak di-sharing? Oke. Jadi buat teman-teman sebenarnya ya kita sudah sama-sama tahu ya bahwa uh, kita nggak cuman harus belajar doang gitu ketika kita masuk ke dunia kampus ya. Dan namanya soft skill itu perlu diasah dan dilatih lewat yang namanya berorganisasi dan lain semacamnya. Tapi uh, toh aku juga masih sama-sama belajar ya untuk hal ini. Tapi uh, kita nggak bisa berat sebelah gitu. Apakah terlalu belajar atau terlalu ke arah organisasi. Tapi kuncinya adalah ketika kita memilih untuk bisa untuk ikut ke dalam satu kepanitiaan atau organisasi atau hal apapun itulah yang di luar akademis di luar bidang akademis, kuncinya adalah kita perlu fokus gitu. Jadi kalau kita ada di ruang kelas ya kita fokus untuk bisa menyerap materi yang dikasih sama dosen gitu. Kalau kita ada di organisasi ya kita fokus untuk bisa mengerjakan tugas kita. Jangan mencampur-campur satu sama lain di dalam satu ruang gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, kuncinya adalah fokus sih teman-teman. Oke tuh teman-teman, jadi yang maba-maba nih yang sekarang masih kebingungan membagi waktunya gitu ya, intinya fokuskan dulu nih mau kemana gitu ya Kak ya. Iya, Nah, betul. untuk camabanya sendiri nih Kak, calon-calon maba nih yang masih SMA, ada nggak sih Kak gimana tipsnya untuk bisa keterima di ilmu aktuaria UI nih Kak? Boleh di-share? Wah, kalau tips ya, sebenarnya berarti kita perlu bicara sejak persiapan SNMPTN ya. Jadi ini buat teman-teman kalau misalnya yang masih kelas 10 nih ya, uh, bisa belajar lebih serius lah, jadi dari awal sudah dimatangkan ini niatnya untuk bisa masuk aktuaria UI. Jadi kalau kita udah punya niat, udah punya kemauan keras, biasanya prosesnya juga akan lebih mengikuti sama niat kita gitu. Apalagi kalau dipersiapkan dari kelas 10 gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang sekarang udah mau menginjak kelas 12 nih, atau ya mungkin tahun depan akan lulus lah ya, lebih dimatangkan lagi untuk SBMPTN-nya. Jadi diluangkanlah waktu untuk setiap hari belajar, bener-bener loh, setiap hari belajar, tapi nggak usah banyak-banyak. Belajar ya 1 sampai 2 soal sehari lah dari soal-soal SBMPTN. Yang penting konsisten sih teman-teman. Jangan sampai hari ini belajar banyak, besoknya nggak karena capek. Nah itu biasanya pola belajar kita juga nggak terlalu ini sih, nggak tetap gitu, jadinya hasilnya pun kurang maksimal. Jadi saran dari aku sih uh, belajar itu perlu setiap hari, tapi jangan banyak-banyak gitu. Biarpun sedikit, yang penting ada yang bisa masuk ke kepala kita gitu. Oke tuh teman-teman, jadi persiapan ini harus matang gitu ya Kak ya, dari awal nih, kalau bisa dari kelas 10 gitu ya Kak ya. Nah, Ya, betul. karena juga waktunya kita juga terbatas ya Kak ya, nggak kerasa sudah hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Mungkin dari Intip Kuliah, kami selaku tim juga mengucapkan terima kasih nih kakaknya sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau bercerita sedikit nih tentang ilmu aktuaria UI nih. Buat teman-teman yang memang belum bertanya atau nanti bakal nonton kita lewat feed, boleh nih Kak, kalau misalnya mereka ingin bertanya, kemana nih Kak? Oke, kalau teman-teman mau bertanya tentang ilmu aktuaria, silakan teman-teman bisa bertanya langsung ya ke sosial media dari SIMAK UI, jadi di Twitter, di Instagram, maupun di emailnya juga ada. Silakan teman-teman bisa chat atau hubungi SIMAK UI. Tapi kalau kalian mau bertanya secara personal langsung ke ke saya barangkali ya, silakan teman-teman di DM aja Republik_introvert ya teman-teman ya. Bisa langsung di DM aja teman-teman. Feel free ya. Oke tuh teman-teman, kakaknya bebas banget nih katanya. Kalian mau tanya apa aja ntar dijawab gitu. Nah, paling segitu aja Kak dari kami. Sekali lagi kami dari Intip